Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Naomi Pinondang Situmorang, kelas BK1E, NIM 2105072070. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, saya akan menjelaskan siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses berulang untuk melakukan identifikasi dan analisis setiap kegiatan akuntansi pada sebuah perusahaan dan dilakukan pada periode tertentu dalam kurun waktu 1 tahun. Sedangkan perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan suatu produk yang tidak berwujud dan tidak adanya suatu kepemilikan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang karakter siklus akuntansi perusahaan jasa. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, menjual jasa sebagai kegiatan utama. Perusahaan jasa bukanlah perusahaan yang menghasilkan suatu produk, karena kegiatan utamanya adalah menawarkan serta menjual suatu jasa yang ia miliki. Yang kedua, tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Jasa sendiri memiliki bentuk yang intangible, sehingga perusahaan jasa tentunya tidak menjual produk yang dapat disimpan atau dilihat. Meski produk yang tidak dapat dilihat, tetapi manfaatnya bisa dirasakan oleh konsumen atau penggunanya. Yang ketiga, hasil tidak dapat disamakan. Hasil dari usaha pada suatu perusahaan jasa juga sangat subjektif. Ia tergantung kepada kepuasan pelanggan, sehingga hasil usahanya tak dapat dipukul rata terhadap semua konsumen. Penyebabnya adalah ukuran kepuasan setiap orang yang berbeda-beda. Selain itu, kualitas karyawan juga bergantung kepada kondisi kesehatan, psikologis, dan lain sebagainya. Karakter yang keempat, yaitu tidak ada standar harga yang umum. Kebutuhan pelanggan umumnya akan selalu berbeda-beda tergantung kepada keinginan serta keluhan yang ia miliki, sehingga harga jasa kemudian tak dapat dipatok dan harus disesuaikan dengan setiap kebutuhan konsumennya. Karakter yang kelima yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa. Sama halnya dengan berbagai jenis perusahaan lain, perusahaan jasa juga memerlukan berbagai laporan keuangan. Dalam perencanaan laporan keuangan ini, kemudian sangat penting pemahaman mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa. Dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, melakukan analisa transaksi. Langkah awalnya tentu saja penganalisaan transaksi yang telah berlangsung dalam suatu periode. Sistem akuntansi jurnal berpasangan sebagai alat yang digunakan untuk menganalisis transaksinya. Dalam menggunakan sistem ini, sangat perlu adanya analisis terhadap sebuah transaksi. Caranya dengan memahami penjelasan transaksi untuk menentukan transaksi tersebut masuk pada pos aset, kewajiban, pendapatan, atau beban. Kemudian tentukan pengaruh transaksi terhadap pos-pos tersebut, menambah atau mengurangi. Ikuti aturan debit kredit untuk mencatat transaksi. Contoh sumber dokumen sering dijumpai adalah kwitansi, faktur penjualan, faktur pembelian, penerimaan kas, kartu jam kerja, dan lain sebagainya. Tahapan yang kedua yaitu membuat jurnal akuntansi. Jurnal merupakan kegiatan penulisan akun disertai dengan jumlahnya beserta bukti-bukti transaksi yang telah dikumpulkan sebelumnya, untuk kemudian dicatat dalam sebuah jurnal harian yang dikenal juga sebagai jurnal umum. Langkah berikutnya dalam pembuatan siklus akuntansi adalah dengan membuat entry jurnal pada setiap transaksi. Tahap yang ketiga yaitu posting transaksi akuntansi dari jurnal ke buku besar. Langkah selanjutnya adalah memposting keseluruhan transaksi ke dalam buku besar. Buku besar sendiri merupakan kumpulan rekening pembukuan yang masing-masing diantaranya kemudian digunakan untuk mencatat informasi tentang suatu aktiva tertentu, agar memudahkan golongan data transaksi keuangan berdasarkan kepada tanggal, jenis transaksi, nomor, dan nama aktivanya. Tahapan yang keempat yaitu pembuatan neraca saldo. Pembuatan neraca
percobaan atau saldo merupakan salah satu siklus akuntansi perusahaan jasa yang harus dilakukan. Neraca saldo ini sendiri berfungsi untuk membuktikan sisi kredit dan debitnya seimbang. Jika jumlah keduanya seimbang, maka akan turut mengurangi kesalahan dalam penginputan data. Cara membuat neraca saldo sendiri diantaranya dengan menyalin atau mengutip saldo semua akun yang ada di dalam buku besar. Karenanya, perhitungan saldo buku besar akan berperan penting dalam tahap ini. Tahap yang kelima yaitu membuat jurnal penyesuaian. Langkah yang selanjutnya adalah penyusunan jurnal penyesuaian. Pembuatan jurnal penyesuaian dilakukan jika terdapat kesalahan pada penjurnalan dan posting atau memastikan biaya serta pendapatan benar-benar telah dicatat pada periode yang tepat. Jika pada akhir periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat, ada transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Tahapan yang keenam yaitu membuat neraca lajur. Neraca lajur diciptakan berdasarkan jurnal penyesuaian dan neraca saldo. Neraca lajur berisikan informasi mengenai jurnal penyesuaian dan neraca saldo yang akan menghasilkan informasi misalnya laporan laba rugi, neraca, dan berbagai informasi lainnya yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan ke depannya. Tahapan yang ketujuh yaitu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan sebagai salah satu siklus akuntansi yang di dalamnya terdapat laporan laba, modal, rugi, hingga ke neraca. Laporan keuangan sendiri menjadi hasil utama dan yang terpenting pada suatu siklus akuntansi. Laporan keuangan juga dapat langsung disiapkan dari daftar saldo serta kertas kerja yang sebelumnya telah disesuaikan dari sebuah buku besar. Tahapan yang kedelapan yaitu membuat jurnal penutup. Setelah merancang laporan keuangan, kamu juga harus membuat jurnal penutup yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi. Rekening yang ditutup ini sendiri hanya berupa rekening laba rugi atau rekening nominal. Caranya dengan mengosongkan nihil rekening terkait. Rekening nominal sendiri harus ditutup karena rekening ini dapat digunakan untuk mengukur aliran sumber-sumber yang terjadi pada suatu periode. Tahapan yang kesembilan yaitu membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik merupakan jurnal yang berisi tahap pembalikan beberapa akun yang telah ditutup untuk mengembalikan saldonya. Akun perkiraan yang dibalik ini kemudian berupa pembayaran dibuka sebelum jatuh tempo. Jurnal pembalik ini sesungguhnya tidak wajib dalam pembuatannya, meskipun dalam beberapa transaksi jurnal pembalik ini memang harus dibuat. Dan tahapan yang terakhir yaitu neraca akhir atau awal. Yang disebut sebagai neraca akhir atau awal di sini ialah neraca akhir yang dihasilkan pada akhir periode yang nantinya akan digunakan sebagai neraca awal pada siklus akuntansi periode selanjutnya. Yang keempat, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis transaksi akuntansi perusahaan jasa. Perbedaan dan karakteristik perusahaan menyebabkan perbedaan pada berbagai transaksi yang ada pada suatu perusahaan jasa. Berikut ini beberapa jenis transaksi akuntansi perusahaan jasa yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, pembelian. Transaksi pembelian ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membeli suatu produk. Transaksi pembelian perusahaan jasa sendiri diantaranya pembelian perlengkapan kerja dan peralatan. Kesemuanya dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada para pelanggan dalam hal pelayanan. Yang kedua yaitu pendapatan. Seperti perusahaan lainnya, perusahaan jasa juga memiliki berbagai tujuan untuk memperoleh keuntungan. Pendapatan ini haruslah dicatat dalam daftar pembukuan tunai dan kredit. Pendapatan dari perusahaan jasa sendiri diantaranya didapat dari berbagai layanan yang telah ia berikan. Karena kemudian pengusaha jasa akan memberikan berbagai layanan terbaik kepada pelanggannya.
Yang ketiga yaitu pembayaran beban-beban lainnya. Selain pengeluaran yang dilakukan saat pembeli berbagai keperluan seperti pada berbagai perlengkapan dan peralatan, perusahaan jasa juga memiliki berbagai biaya yang harus dibayarkan, sebagai contoh pada beban tagihan listrik, administrasi, telepon, internet, dan lainnya. Yang keempat, penerimaan piutang. Hutang piutang sebagai pemberian atau penjualan yang dilakukan secara kredit kepada pengguna, sehingga sesuai kesepakatan atau kebijakan konsumen yang kemudian akan melunasi pembayaran pada jangka waktu tertentu. Dibutuhkan pencatatan perusahaan dalam hal ini. Yang kelima yaitu penanaman modal atau investasi. Saat perusahaan jasa pertama didirikan, pasti ada setoran modal dari para investor serta pemilik. Semua transaksi investasi ini harus dicatat dengan baik, apalagi jika modal atau dana tersebut datang dari pihak yang lain. Contoh siklus akuntansi perusahaan jasa yaitu yang pertama, bank. Yang kedua, salon kecantikan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih Bu, dan selamat siang Bu.